Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling at-tanasuh, saling menasihati, saling mengingatkan. Dan kita akan sama-sama membahas topik yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadikan kehidupan kita ini lebih afdal, lebih baik, lebih bermakna. Sebenarnya ini adalah rangkaian dari topik yang dengan judul yang sama, agar hidup lebih bermakna, dan ini adalah rangkaian yang ketiga ya. Saya pernah menyampaikan rangkaian yang pertama, kemudian rangkaian kedua, dan ini rangkaian yang ketiga, berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan agar hidup kita lebih bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jika ada kesempatan bagi bapak dan ibu-ibu untuk mendengarkan yang seri pertama dan seri kedua, tentu itu yang diharapkan. Kita masuk pada seri yang ketiga ya. Adapun lagi seri 1, seri 2 saya sudah sampaikan entah setahun lalu atau berapa waktu yang lalu ya. Yang kedua juga saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan ini yang ketiga. Di antara hal-hal yang bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwasanya pekerjaan kita, kegiatan kita dalam mencari nafkah adalah suatu ibadah ya, suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian orang yang lain yang mereka yadribuna fil ard, yang mereka berjalan di atas muka bumi, yabtaguna min fadlillah, mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian yang lain mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara berjalan di atas muka bumi untuk mencari nafkah dengan berjalan di atas muka bumi untuk berjihad. Karena Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasanya talabur rizqil halal, mencari rizki yang halal, bimanzilatil jihad, seperti jihad fi sabilillah, yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah yang halal adalah ibadah ya, adalah ibadah. Nah, ini harus kita hadirkan dalam diri kita ya. Karena memang terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang mulia ya. Bahkan seperti dalam ayat ini di mana Allah menggandengkan antara mencari rezeki yang halal dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan kedudukannya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendalilan semacam ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Taubah, di akhir-akhir surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas semua orang untuk pergi berperang di medan pertempuran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada sekelompok orang yang mereka bertafaqquh fid din, tidak ikut maju ke medan pertempuran. Ya, jadi Allah menyuruh ada yang ke medan pertempuran, ada yang bertafaqquh fid din, yaitu belajar agama. Sehingga para ulama mengatakan orang belajar agama adalah salah satu dari bentuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menggandengkan antara berjuang di medan pertempuran dengan berjuang dalam menuntut ilmu. Di sini sehingga dikatakan menuntut ilmu, belajar, berdakwah itu adalah bagian dari
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan dalam surat Al-Muzammil. Dan ini fikih dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ketika mencari nafkah digandengkan dengan berjuang di jalan Allah, maka dianggap oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya berjuang mencari nafkah yang halal adalah bentuk dari jihad. Dan itu benar-benar terasa terutama di zaman sekarang ini yang di mana cara-cara untuk mencari uang yang haram ya banyak sekali ya. Mungkin bisa jadi pekerjaan dalam bentuk pekerjaan yang haram, bisa jadi asalnya pekerjaan tersebut halal namun cara-caranya adalah cara-cara yang haram. Saya ingin menegaskan hal ini karena saya lihat para peserta kebanyakan pengusaha ya, maka hendaknya dia merenungkan hal ini bahwasanya waktu kita atau waktu bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin banyak yang digunakan untuk secara umum kita semua dalam rangka mencari nafkah, mencari rezeki, maka hendaknya kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita sedang beribadah, kita sedang beribadah. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah jalan menuju surga ketika ditempuh dengan cara yang benar. Di antaranya Nabi SAW pernah memuji pedagang yang jujur. Kata Nabi SAW, "At-tajir as-sadiq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Sungguhnya pedagang yang jujur, yang terpercaya, yang amanah bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada itu akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Bahkan ma'an nabiyyin, bersama orang-orang yang bersama para nabi, para orang-orang yang siddiq dan para syuhada, menunjukkan mereka para pedagang yang jujur memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka para pedagang tersebut masuk surga ya, meraih kedudukan yang tinggi karena mereka menjadi pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memperkuat pembahasan kita bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah. Mencari nafkah adalah ibadah. Di lain sisi, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang mencari nafkah dengan cara yang haram membuat mereka masuk dalam neraka jahanam. Seperti kata Nabi SAW, tujar, fujar. Sungguhnya para pedagang adalah orang-orang fajir. Ya. Maka ada yang bertanya, "Alaisa qad ahallallahu al-bai'a?" Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli perdagangan? Kata Nabi SAW, "Na'am, benar Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi walakinnahum yuhaddithun fayakdzibun wa yahlifun fayathamun." Akan tapi para pedagang sering bicara dusta, sering bersumpah namun mereka berdosa, tidak benar dalam dosanya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tujaru yub'atsuna yaumal qiyamah illa man ittaqa wa barra wa sadaq." Sungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang fajir, yaitu para pelaku dosa, masuk dalam neraka jahanam, kecuali yang bertakwa kepada Allah, yang jujur dan membenarkan sumpahnya. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Salasatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun azim." Tiga golongan yang Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat, Allah tidak akan bicara dengan mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya bekerja bisa mengantarkan seorang kepada surga, dan bekerja yang salah bisa mengantarkan seorang kepada neraka jahanam. Karena waktu kita atau waktu bapak dan ibu-ibu banyak memikirkan bagian mencari nafkah, maka kita harus sadar bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beribadah yang benar ya, bahkan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memaknai pekerjaan kita sebagai ibadah, maka kita akan menikmati pekerjaan tersebut. Maka pasanglah banyak niat dalam bekerja tersebut. Pasang banyak niat. Niat bahwasanya saya ingin bekerja untuk menafkahi anak istri saya karena Allah menyuruh saya menafkahi anak istri saya, menafkahi keluarga saya, dan menafkahi keluarga hukumnya wajib. Ya, menafkahi keluarga hukumnya wajib, dan itu tidak mungkin bisa terlaksanakan kecuali dengan bekerja. Dan dalam satu kaidah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan
suatu yang lain, maka yang lain ini juga hukumnya menjadi wajib. Tidak mungkin kita menafkahi anak istri kecuali dengan bekerja, maka bekerja hukumnya wajib, dan perkara yang wajib dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari perkara yang sunnah. Lebih dari perkara yang sunnah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, sekeping dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar anfaqtahu fi raqabah, sekeping dinar yang kau infakkan di para budak, wa dinarun anfaqtahu ala tasaddaqta bi ala miskin, dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang lebih besar pahalanya yang kau keluarkan untuk menafkahi keluargamu. Jadi ini hadirkan dalam diri kita, saya bekerja untuk menafkahi anak istri, inilah ibadah yang Allah wajibkan kepada saya. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencari dalam bekerja, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang beribadah. Kata Allah, fabtaghu indallahi rizqa. Carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu carilah rizki hanya di sisi Allah. Kalau kita artikan ayat tersebut, carilah rizki hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian di antara kita menggantungkan rezekinya seakan-akan rezekinya yang menentukan adalah atasannya, menentukan adalah bosnya, menentukan adalah manusia. Jangan sampai lupa bahwasanya semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bos, atasan, perusahaan, kolega, partner kerja, semua ini adalah sebab. Jangan sampai kita meyakini bahwasanya kita dapat rezeki dari mereka. Tidak, yang memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita bekerja benar-benar kita merasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasang lagi niat dalam diri kita bahwasanya kita akan infakkan sebagian apa yang kita peroleh, ya. Selain untuk keluarga adalah infak yang wajib, kita berusaha juga memiliki infak yang disunnahkan. Infak yang disunnahkan ya kita akan sisihkan entah berapa persen sesuai dengan kelapangan hati kita. Dengan demikian, ya ini salah satu saja metode untuk agar kita merasa kita dalam perjuangan, kita dalam jihad, ya. Maka jika dia menjalani kehidupan tersebut dengan merasa pekerjaan adalah ibadah, maka waktunya akan berkah. Waktunya akan berkah. Berbeda dengan orang yang hanya menjalani kegiatan kesehariannya tanpa ada merasakan hal tersebut, ya. Karena niat ini sangat penting, ya. Niat itu sangat penting untuk menjadikan suatu yang duniawi menjadi suatu yang ukhrawi, ya. Ini sangat penting. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata allati taj'ala fi imratik." Tidaklah kau menginfakkan apapun suatu nafkah, ya, engkau mencari wajah Allah kecuali kau akan dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Menyuap makanan ke mulut istri adalah perkara duniawi, ya. Tapi bagaimana cara membuat perkara duniawi ini menjadi suatu yang berpahala di sisi Allah dengan pasang niat bahwasanya saya menafkahi istri saya karena wajah Allah Subhanahu, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pasang sehingga hari-hari yang berlalu, bulan-bulan, tahun-tahun kegiatan kita, kemudian letih, ya segalanya, keringat yang bercucuran, semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu mencari nafkah adalah jihad fisabilillah. Dan kalau kita meninggal dalam kondisi mencari nafkah yang halal, maka mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah karena kita sedang berjuang mencari nafkah buat anak istri, mungkin buat orang tua, mungkin buat kakak adik yang masih kekurangan. Kita niatkan demikian, maka semua waktu kita tidak ada yang sia-sia, ya, meskipun zahirnya kita sedang tenggelam dalam perkara dunia. Zahirnya kita sedang tenggelam dalam perkara dunia, tapi ternyata itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat dipasang. Ini perkara yang pertama yang mungkin bisa jadi renungan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara hal yang lain yang mungkin bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna, lebih bermanfaat, ya. Di antaranya berusaha memberi uzur kepada orang lain, ya. Berusaha memberi uzur kepada orang lain, ya. Kita menyadari bahwasanya dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna dan manusia tempatnya lupa dan kesalahan, mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya lupa dan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Seringlah memberi uzur kepada orang lain sebagaimana kita senang kalau kita diberi uzur oleh orang lain. Kita sadar kita sendiri punya kekurangan dan kita sadar bahwasanya yang ada di sekeliling kita juga memiliki
kekurangan. Kita memberi uzur dan juga kita mudah memaafkan. Yang menjadikan hal ini mudah bagi kita, ya, ketika kita tahu bahwasanya meredam amarah, memaafkan, memberi uzur adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengucapkan lafal ibadah, terkesan selalu namanya ibadah itu adalah suatu kegiatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti baca Quran, seperti salat, seperti berzikir, ya, umroh, haji dan yang semisalnya. Padahal di antara ibadah yang pahalanya besar adalah bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Ini juga membuka pintu pahala yang sangat banyak. Bukankah berbakti sama orang tua adalah bentuk interaksi antara kita dengan orang lain? Itu juga ibadah. Bukankah menjadi suami yang terbaik bagi istri juga merupakan ibadah, pahalanya besar, menjadikan seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukankah seorang wanita kalau untuk masuk surga tinggal menjadi wanita yang soleha, yang taat kepada suami, itu juga bentuk interaksi dengan orang lain? Bukankah bersedekah kepada orang miskin, perhatian kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada janda, kepada orang-orang susah juga ibadah? Jadi intinya jangan kita bayangkan bahwasanya ibadah hanyalah kita buka Quran atau kita berzikir atau kita umrah, haji. Tidak, ada pintu ibadah yang pahalanya sangat besar adalah memberi uzur kepada orang lain, memaafkan orang lain, meredam amarah, tidak marah kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Dalil yang akan hal ini dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegera kalian menuju kepada ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan surga tersebut bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang disiapkan surga baginya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak dalam kondisi lapang maupun sulit tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain, ya. Memaafkan orang lain. Allah juga berfirman, jadi mereka inilah para penghuni surga. Allah sebutkan ibadah yang berkaitan interaksi dengan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah itu Allah mengatakan Allah mencintai orang berbuat ihsan, yaitu yang berinfak pada orang lain, meredam amarah dan memaafkan. Allah berfirman, "Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum." Maafkanlah dan lapanglah dada. Tidakkah kalian dicintai, ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita kalau mudah maafkan, hidup kita akan lebih bermakna, karena di sekeliling kita ini orang-orang yang sebagaimana kita punya kekurangan, mereka juga punya kekurangan. Pembantu kita tidak sempurna, punya kekurangan. Tidak dapat membantu. Sisi lain dia baik, ternyata sisi lain mungkin kurang amanah, mungkin ada masalah, mungkin ini, ya. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Latih diri kita untuk berlapang dada, mudah memberi uzur, ya. Kita sudah men-setting diri kita bahwasanya sekeliling kita tidak ada yang sempurna. Pegawai kita, ya. Teman kita, ya. Teman kita yang kita harapkan untuk hadir pada waktunya ternyata tidak hadir misalnya. Nah, dia punya uzur, ya. Dia punya uzur. Kita inginnya seorang harusnya tegar ternyata tidak tegar. Ya, manusia punya kekurangan. Manusia punya kekurangan. Nah, ketika kita memberi uzur kepada orang sekitar kita, ya, kita dapat pahala. Ya. Jangan disangka tidak ada pahalanya. Pahalanya besar. Bahkan dia salah satu sebab masuk surga tadi adalah memaafkan orang lain, meredam amarah, memberi uzur kepada orang lain. Ini di antara hal yang menjadikan kehidupan kita menjadi lebih afdal. Tapi bukanlah maksud saya ketika kita memberi uzur kepada orang lain kita tidak kasih masukan, enggak. Kita memberi uzur tapi kita memberi masukan sebisa kita agar memperbaiki orang tersebut, ya. Tapi kalau hidup kita dipenuhi dengan amarah, tidak memberi uzur kepada orang lain, akhirnya kita ditimpa dengan ujub, merendahkan orang lain, kemudian dari ujub muncul kesombongan dan yang lainnya, sehingga akhirnya waktu kita terbuang, ya, kemudian hati kita penuh dengan kebencian dan yang lain, itu tentunya tidak diharapkan dalam kehidupan kita yang sangat terbatas ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang berkaitan juga dengan sebelumnya, ini penting dalam bermuamalah secara umum, interaksi dengan orang lain, ya, berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu jangan memaksa orang-orang mengikuti keinginan kita, ya. Kita ingin semua orang seperti kita, ingin tetangga kita sesuai dengan keinginan kita. Maunya tetangga kita begini. Belum tentu tetangga kita seperti itu.
maunya anak buah kita, pegawai kita tuh begini-begini. Belum tentu dia bisa, ya. Kadang-kadang kita menganalogikan orang dengan kita. Kita mestinya aktif, cepat. Ternyata anak buah kita lemot, lambat. Ya, beda orang, Allah menciptakan beda-beda orang. Ya. IQ-nya mungkin di bawah, tidak seperti yang lainnya. Semangatnya mungkin berbeda. Ya. Intinya kita akan berinteraksi dengan orang lain. Jangan berharap semua orang mau ikut keinginan kita. Dan itu adalah hal yang mustahil. Oleh karenanya yang benar adalah bagaimana kita mensikapi mereka. Ya, setting diri kita bagaimana kita bisa menghadapi berbagai macam model orang yang terkadang atau sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala adahum afdalu min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat, gabung dengan mereka, berinteraksi, dan ini hukum asal seorang muslim, makanya diwajibkan bagi laki-laki untuk misalnya berjamaah, sholat Jumat berjamaah, berarti ada interaksi ya. Belum kalau dia bekerja, berdagang dan yang lainnya. Seorang mukmin yang berinteraksi, berbaur dengan masyarakat, wa yasbir ala adahum, dan sabar dengan gangguan mereka, afdalu minal mu'min alladzi la yukhalitun nas, lebih afdal, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak berinteraksi dengan masyarakat, wala yasbir ala adam, dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak semua orang sesuai dengan keinginan kita, ya. Dan akan dalam kehidupan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Kita tentu inginnya misal tinggal di suatu kompleks, misalnya semua sudah Islami, kemudian semuanya mungkin begini, semuanya ramah, semuanya murah senyum, semuanya saling bahu-bahu. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Kenyataannya nggak begitu. Nggak usah kita bicara kompleks. Kita bicara dengan kawan-kawan, mungkin kita kawan-kawan satu grup, grup ini, grup anu. Kita sih harapannya kawan-kawan seperti ini. Tapi ternyata ya tidak semua begitu. Ada sebagian yang begini, ada sebagian bikin masalah. Intinya jangan berharap semua orang bisa mau dengan keinginanmu. Dan itu suatu yang mustahil. Yang bagaimana kau menjalani hidup adalah kau memiliki sikap yang tepat menghadapi mereka. Punya sikap yang tepat menghadapi mereka. Kita punya teman aja, jangan teman jauh, teman satu grup, ada 4 orang, 5 orang, 6 orang misalnya. Mereka punya tipikal yang berbeda-beda. Kita jangan berharap mereka semua harus sesuai dengan tipe yang kita inginkan. Tidak. Ini punya tipenya begini, ini tipenya begini, ini tipenya begini. Nah, kita yang pandai-pandai menghadapi tipe yang berbeda-beda tersebut, itulah orang yang hebat, yang bisa men-setting dirinya untuk bisa berhadapan dengan berbagai macam tipe manusia. Karena ingin orang semua dengan keinginannya tidak mungkin. Nah, kalau begitu caranya kita yang sabar dengan gangguan mereka, sabar dengan sikap mereka, ya. Makanya Nabi mengatakan tadi, wa yasbir ala adahum, dan sabar dengan gangguan mereka. Karena interaksi itu ada manfaat, tapi tadi ada gangguan, ya. Di antara bentuk gangguan adalah orang-orang di sekitar tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Dan itu kita dapati, ya. Kita punya rumah, tetangga kita belum sesuai dengan keinginan kita, supir kita tidak sesuai dengan keinginan kita, pembantu kita tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Anak buah kita tidak sesuai dengan keinginan kita, teman kita tidak sesuai dengan keinginan kita, dan demikianlah yang kalau mau sesuai dengan keinginan kita selalu ya di surga. Kalau di dunia enggak begitu, ya. Tapi kita sabar, ya, dan itu jadi ladang pahala bagi kita. Tinggal kita pandai-pandai mensikapi lika-liku hidup seperti itu. Allah alam bisawab. Tapi berikutnya di antara hal yang ini juga penting menurut saya, ini pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup. Ada kondisi-kondisi di mana kita tidak dihargai, ada kondisi-kondisi di mana kita dihargai. Ada kawan-kawan kita menghargai kita, dan ada kawan-kawan yang tidak menghargai padahal kita sudah berusaha misalnya, namun kurang menghargai, mungkin merendahkan, tidak mengetahui siapa kita, ya. Dan seperti itu. Artinya sifat manusia ingin dihargai itu suatu perkara yang manusiawi, sangat manusiawi. Makanya banyak orang terjerumus dalam riya. Ingin memamerkan amal soleh dia, tidak lain supaya dia dihormati sama orang. Maka dia cerita, saya sudah begini, saya sudah umrah berapa kali, sudah haji berapa kali, sudah bangun masjid, saya sudah bersedekah di sana, saya sudah bersedekah di sini, saya begini.
Tujuannya apa? Agar dipuji, disanjung, dihormati oleh orang-orang yang mendengarnya. Maka saya bilang sangat manusiawi seorang ingin dihargai, diakui, dihormati dan yang lainnya. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana ya kita tidak dihargai, ya. Kita tidak dihargai sebagaimana yang seharusnya. Kita tidak ingin dipuji, tapi terkadang kita ingin, ya saya hendaknya dihargailah, saya sudah berusaha dan yang lainnya, ya. Tapi ketika dalam kondisi kita tidak dihargai, ya, pertama yang harus kita ingat, penghargaan manusia, ya, pujian manusia itu semua hanyalah suatu yang semu, ya, yang bukan hakikat. Yang hakikat adalah bagaimana Anda dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sangat menghibur ketika kita tidak dihargai oleh orang sekitar kita, ingatlah tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ay yudhayifuhuma." Ya. Berjalanlah Nabi Khadir dan Nabi Musa, ya. Kemudian sampailah mereka pada suatu kampung, ya. Fastat'ama, mereka pun minta makan. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istama ahlaha. Mereka minta makan dari ahlaha, dari penduduk kampung tersebut. Fa abau ayyudhayifuhuma. Ternyata penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka berdua. Siapa sih Nabi Musa? Siapa sih Nabi Khadir? Nabi Musa, nabi yang sangat mulia, kalimullah, yang Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, ya. Yang Allah perhatian kepada Nabi Musa, ya. Yang Nabi Musa yang kata Allah, wa kana indallahi wajiha, memiliki kedudukan di sisi Allah. Di antara bukti kedudukan Nabi Musa di sisi Allah, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah saudaraku Harun menemaniku. Akhirnya kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, ya. Permintaanmu telah dipenuhi wahai Musa. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Harun manusia biasa, kakaknya Musa alaihissalam, diangkat menjadi seorang rasul karena doanya Nabi Musa. Ini menunjukkan kedudukan Nabi Musa yang sangat tinggi. Kita sering berdoa, misalnya agar kakak kita jadi soleh lah, istri kita jadi soleha lah, suami kita jadi soleh, anak kita menjadi soleh. Belum tentu dikabulkan. Belum tentu dikabulkan. Betapa sering kita ingin orang tertentu menjadi soleh. Ini Nabi Musa bukan berdoa agar kakaknya jadi soleh, jadi rasul. Jadi rasul. Allah kabulkan. Dan ini jasa yang besar dari Nabi Musa kepada kakaknya. Dia berdoa agar kakaknya menjadi seorang rasul, dan kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, permintaanmu langsung dipenuhi. Saat itu juga Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, dan itulah benar. Makanya Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam yang kedudukannya tinggi ini, ternyata dalam beberapa kondisi dia tidak dihargai oleh orang jauh, bahkan terkadang sebagian orang dekat tidak menghargainya. Ya. Sebagai contoh bagaimana dia tidak dihargai, kisah yang saya sebutkan tadi yang dalam surat Al-Kahfi, fantalaqa, berjalanlah Musa dengan Khadir menuju ke penduduk satu negeri. Hatta idza ataya fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama. Sampailah mereka pada suatu penduduk suatu kampung, istata'ama ahlaha. Mereka berdua minta makan. Minta makan berapa sih nilainya? Ya. Apa yang dilakukan oleh penduduk kampung tersebut? Fa'abau ayyudhayifuhuma. Ternyata mereka enggan kasih makan kepada Musa dan Khadir. Makanya kita kadang saya sebagai ustaz, kadang saya tidak dihargai. Ya sudahlah. Mungkin saya ceramah ngomong sendiri, mungkin saya ingat Nabi Musa alaihissalam yang seorang nabi tidak dihargai, bahkan minta makan tidak dikasih, minta pemberian sedikit. Padahal mereka punya hak untuk dijamu. Bahkan Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khadir minta kepada penduduk negeri seluruhnya. Jadi seakan-akan dari pintu ke pintu mereka ketuk untuk minta hak untuk dijamu. Dari pintu ke pintu semuanya fa'abau ayyudhayifuhuma. Semuanya enggan untuk memberi penghargaan kepada mereka berdua. Namun apakah Musa marah-marah? Apakah Khadir marah-marah? Kalian tidak tahu siapa saya. Saya ini dicintai oleh Rabbul Alamin. Saya ini yang kalau saya berdoa dikabulkan oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Musa enggak terima, pergi.
Sudahlah, dia sedang tidak dihargai oleh orang. Bahkan yang lebih menakjubkan, Nabi Musa alaihissalam tidak dihargai oleh orang sekitarnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu Musa. Siapa maksudnya? Bani Israel, murid-muridnya Musa sendiri pernah mengganggu Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari, Nabi Musa alaihissalam kalau mandi tidak bersama Bani Israel. Bani Israel mandi sendiri, dia mandi sendiri. Ya, sehingga akhirnya murid-muridnya mengejek. Mereka mengatakan Musa ini tidak mandi bersama kita karena dia punya penyakit di sekitar kemaluannya. Bayangkan. Adzau Musa, mereka mengganggu Musa, mengejek Musa dengan ejekan. Tapi Nabi Musa sabar. Nabi Musa sabar. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW membagi ghanimah, terus ada yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad, adilah engkau wahai Muhammad." Ya. Kemudian ada yang berkata, "Hadhil qismah ma udila fiha." Ini pembagian tidak ada keadilan. Ya. Hadhil qismah ma urida biha wajhullah. Ini adalah pembagian yang tidak ikhlas. Nabi dituduh tidak ikhlas, Nabi dituduh tidak adil. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu Musa wa laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia telah disakiti, diganggu lebih daripada namun dia bersabar. Nah, ini maksud saya, karena akhwatin rahmatillah subhanahu wa taala, jangan terlalu berharap pengakuan manusia ya. Kalau enggak mau sudah kita mundur teratur. Ya udahlah, dia enggak mengakui kita, tidak menghargai kita, enggak ada masalah. Yang penting kita dengan Allah baik, itu aja masalahnya. Yang penting Anda memiliki kedudukan di sisi Allah. Musa alaihissalam wa kana indallahi wajiyah, kedudukannya tinggi, tidak dihargai oleh orang kamu atau kamu semua tidak hargai dia. Kasih makan aja enggak mau. Maka ini akan menenangkan hati kita, dan demikianlah lika-liku kehidupan. Ada yang menghargai kita, ada yang tidak menghargai, ada yang merendahkan. Tidak ada masalah. Yang penting yang kamu kerjakan benar, itu aja. Yang antara engkau dengan Allah adalah benar. Ini hal yang menghibur diri ketika seorang tidak dihargai oleh orang lain. Kemudian di antara perkara berikutnya yang mungkin bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna ya. Hargai waktu dengan membuat target dalam kehidupan, target dunia maupun target ukhrawi ya. Ini penting ya. Kita punya target, punya tujuan. Kalau saya rasa perkara duniawi mungkin Bapak dan Ibu pakar dalam hal ini, terlihat dari keberhasilan dalam perkara dunia, punya target-target, kemudian mencapai target bahkan lebih daripada yang ditargetkan. Masya Allah ya, sebagian orang pandai mengatur dalam masa pandemi, dia bisa mengatur perubahan target, kemudian dan macam-macam lah. Ini perkara yang saya rasa masing-masing punya keahlian, dan itu semua target didukung dengan penghargaan terhadap waktu. Kapan kita mengoptimalkan waktu kita bisa mencapai target tersebut ya. Yang ingin saya ingatkan adalah target dalam ukhrawi. Kita harus punya target dalam perkara akhirat. Misal sederhana, misalnya target dalam membangun bangunan ilmu kita ya. Bina ilmi itu kita punya keilmuan kita dibangun. Kita harus punya target. Kita di antara kita udah ngaji misalnya 10 tahun atau 20 tahun yang baru ngaji, mungkin yang baru hijrah ya. Umur kita terbatas, kita punya target. Saya ingin belajar agama ya, karena sebagaimana saya kalau mungkin ilmu dunia misalnya kalau bicara tentang ilmu kedokteran, saya kalau dinilai sebagai ilmu kedokteran mungkin anak SD ya, tidak punya ilmu tentang kedokteran sama sekali. Saya kalau bicara tentang ilmu kimia, saya juga mungkin boleh dikatakan anak SMP, tidak punya ilmu sama sekali. Saya ilmu sangat cetek, tidak punya ilmu tentang masalah kimia, fisika, sains secara umum lah ya, karena itu bukan bidang saya ya. Demikian juga mungkin rekan-rekan sekalian dalam masalah agama, kalau kita mau mengadakan tes tentang ilmu agama kita juga mungkin masih SD, mungkin ada yang masih TK, apalagi yang baru hijrah ya. Mungkin ada yang baca Al-Qur'an aja belum bisa, mungkin masih terbata-bata, mungkin huruf hijaiyah saja belum bisa ya. Saya sempat ketemu seorang beberapa waktu lalu, dia baru hijrah dan dia ngaku dia tidak bisa baca buku huruf hijaiyah. Makanya dia senang kalau ada program doa yang ada huruf Latinnya, karena dia bisa Latin, Quran nggak bisa ya. Jadi ada juga orang seperti itu. Nah, maksud saya
Kita harus punya target ya dalam kehidupan. Karena target ini berkaitan dengan nasib kita di akhirat, dengan kehidupan yang berikutnya, ya. Karena sebagaimana perkataan seorang di hari kiamat kala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan, dia mengatakan seandainya dulu saya melakukan perbuatan-perbuatan di dunia yang baik untuk saya jadikan model saya li hayati pada kehidupanku yang sungguhnya, itu kehidupan akhirat. Ya, jadi kita harus punya target duniawi yang kita lakukan di dunia, target ukhrawi untuk kehidupan kita di masa depan yang abadi. Ya, target ukhrawi. Ini berkaitan dengan ibadah kita. Kita punya target. Sebagian orang, masya Allah, punya target ingin haji misalnya tahun sekian, maka dia kumpulkan uang. Ada yang punya target umroh. Ini bagus, dia punya target, ya. Dia berusaha mencapai target tersebut. Di antaranya target dalam ilmu, ya, misalnya saya punya target setahun ini saya harus bisa tajwid, saya harus bisa baca Quran dengan tahsin. Gimana caranya? Kalau kita nggak targetkan, nggak akan bisa berhasil. Ya, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu diraih dengan belajar. Ya, bukan dengan ilmu laduni, duduk diam-diam tahu-tahu tajwidnya bagus. Enggak, kita harus belajar. Ya, nah di sela-sela kesibukan kita punya target. Seperti banyak orang punya target bahasa Arab. Bertanya, Ustaz, gimana cara belajar bahasa Arab? Harus punya target. Dan harus continue, ya, berkesinambungan. Ya. Berat, Ustaz. Ya, apa berat, tapi kalau kamu terus-terusan akan jadi ringan. Sepekan sekali ada kurs bahasa Arab. Setahun aja kau akan merasakan perubahan. Tapi terus-menerus, jangan sampai bolos misalnya. Kalau bolos maka cari hari yang ganti misalnya. Seorang punya target, ya. Kita sekarang kalau lihat ilmu agama kita, bahasa Arab, baca Quran, wallahu alam benar atau tidak. Saya tidak menyuruh bapak-bapak dan ibu menjadi ustadz dan ustazah, tidak. Maksud saya paling ilmu dasar yang kita miliki untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ilmu tajwid, sudah bisa atau tidak kita bertajwid, sudah baca Quran nyaman atau tidak, ya ini harus kita cek. Kalau belum kita belajar, ya. Bahasa Arab mungkin berat, tapi ya paling tidak kita kalau tahu-tahu dikit ada pengaruhnya dalam membaca Al-Quran, kita akan lebih nyambung, kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih terenyuh. Kenapa? Kita ngerti bahasa Arab dikit-dikit, ya. Contohnya ilmu fikih, kita sebenarnya sudah khatam apa sih? Bab apa yang sudah kita khatamkan sih? Bab toharah, atau kita ngajinya selalu ngacak, ya. Ngacak-ngacak sehingga ilmu kita tidak tertata. Dan demikianlah, ya. Ilmu tauhid, kita sudah ngaji kitab apa sih? Ya, kita harus punya target. Saya punya target, ya. Dengan demikian hidup kita akan lebih bermakna, ya. Beda antara orang yang mungkin ngaji tapi acak, ya, selama 5 tahun dengan seorang setahun saja dia ngaji tapi dia serius, ada target yang dia kejar, ilmu secara bertahap, ya, runut, ya, silabusnya gampang aja demikian, maka akan sangat berbeda. Dia menghemat waktu, ya, dan dia optimal dalam setahun bisa melampaui orang sudah ngaji mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya. Maka ini di antara target yang hendaknya seorang berusaha mencapainya dalam kehidupan ini sehingga kehidupannya lebih bermakna. Wallahu alam bisawab. Dan ini mengharuskan kita untuk tidak sering berinteraksi dengan medsos, karena itulah yang mencuri waktu kita, membuang-buang waktu kita, mengalihkan kita dari yang lebih bermanfaat kepada kurang bermanfaat. Saya bukan mengatakan medsos tidak bermanfaat, mungkin dia bermanfaat. Tetapi ada perkara-perkara yang lebih bermanfaat yang memang berhak kita buang waktu di situ. Kita berhak buang waktu di situ karena bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Sementara di medsos banyak hal yang bermanfaat, tapi kalau kita pikir-pikir umur kita buang di situ kayaknya kita rugi. Berita ini, berita anu yang silih berganti, berubah-ubah, analisa dan macam-macamnya. Apakah kita pantas membuang umur kita di situ? Ya. Ya, terkadang ya apa namanya? Saya dulu misalnya kuliah di Madinah, saya tidak tahu berita-berita. Nanti saya pulang dari Madinah setelah setahun di sana atau 9 bulan pulang, nanti ada orang mungkin cerita kesimpulan perjalanan berita selama setahun, mungkin setengah jam selesai. Oh, ini kemarin terjadi begini, ribut, intinya begini. Selesai. Yang saya bisa dengar cuma setengah jam untuk kesimpulan perubahan perpolitikan misalnya, perubahan kejadian-kejadian di Indonesia selama setahun, ya. Saya harus tahu juga, cuma apakah saya harus mengikuti secara detail, analisa detail, kemudian setiap tayangan baru di YouTube saya putar, kemudian ini, padahal umur kita terbuang. Kalau dianggap itu bermanfaat, masih banyak yang lebih bermanfaat daripada itu untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Cari kebahagiaan mudah. Nonton seperti itu, apakah bahagia? Bahagia ente datang ada guru ngaji, ngajar tajwid. Bahagia.
Panggil, kita bayarin dia, kasih gaji, kita kasih gaji dia, kita sudah bahagia. Dia juga bahagia. Kita dapat ilmu dari dia, kita lebih bahagia. Ini yang membuat kita, hidup kita lebih bermakna. Kalau umur kita terbuang-buang, jenggot sudah pada putih semua, rambut sudah ubanan, ya, mata sudah mulai rabun, telinga mulai budek, kulit mulai keriput, tapi targeting tentang perkara-perkara akhirat masih belum kelihatan. Sebagian orang yang punya dana, Masya Allah, punya target bangun pondok, punya target bikin masjid, punya target wakaf, Masya Allah. Beda-beda orang. Maksudnya kita lihat kemampuan kita, kemampuan finansial kita, kemampuan ekonomi kita, tapi ada target. Jangan hidup begini saja, jalannya saja, ya. Bolehlah juga, cuma saya kalau ada target itu lebih baik. Target lebih baik. Saya ingin misalnya jadi bapak asuh sebagian anak-anak yatim, misalnya saya ingin apa yang penting ada target. Target itu yang kira-kira bisa kita penuhi dengan kemampuan kita. Saya katakan tadi, di antara hal yang membuat kita bisa mencapai target tentunya berdoa kepada Allah. Yang kedua, jauhi sering berinteraksi dengan medsos. Itu yang makan umur kita, buang-buang waktu kita, buang energi, bikin hati kita penuh dengan berbagai macam sumber buat kita bahagia, merebut kebahagiaan kita dan lain-lain. Itulah penyakit medsos. Tapi di antaranya yang perlu menjadi landasan kehidupan kita, jangan pernah sibuk cari aib orang lain. Kita ini bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mendengar aib orang lain, ya. Kita bersyukur. Kenapa? Karena hati ini tidak bisa kita pungkiri, dia respon dengan informasi yang masuk kepadanya, ya. Respon. Kalau kita dengar aib orang, kita akan respon. Kita diam-diam saja itu enggak. Kita respon. Entah kita merendahkan dia, entah kita entah kita pingin tahu. Padahal aib kita begitu banyak. Sibukkanlah kita untuk dengan aib kita, sehingga kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Jangan berusaha mencari aib orang lain di medsos dan lain. Jangan berusaha mendengar tentang aib orang lain. Ya. Kalaupun sudah mendengar aib orang, maka sunnahnya adalah kita tutup. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Atau satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan kita sangat butuh ditutup aib kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita aja kalau dibuka aib kita di dunia, kita malunya luar biasa, apalagi kalau dibuka aibnya di akhirat. Maka jangan sibuk cari aib orang lain, jangan berusaha mengecek-ngecek akun orang lain, ya. Dan sibuklah dengan aib sendiri. Makanya kalau ada orang mau cerita aib kepada kita, kita jangan dengar. Kita jangan dengar. Si fulan begini, tahukah kamu? Enggak, saya enggak ingin tahu. Syukran, jazakallahu khairan. Saya enggak mau tahu. Alhamdulillah, kita bisa keluar, hati kita bisa tentram, sehingga kalau ketemu orang kita bisa tenang, husnudzon dan macam-macam. Alhamdulillah. Jangan rusak hati kita. Hati kita lemah. Kita enggak bisa menguasai hati kita. Ya, kalau sudah masuk informasi-informasi, kita pasti ada respon. Bisa menilai lah, kita bisa ujub lah, kita bisa sombong, bisa merendahkan orang, bisa menghina orang, macam-macam. Maka jangan berusaha mendengar aib orang lain. Ya. Demikian juga aib-aib berkaitan berselebaran di internet. Inilah, udah enggak usah. Ngapain kita penuhi hati kita yang masih punya banyak penyakit dengan kotoran-kotoran berita seperti itu? Enggak usah. Ya. Kalau ada orang datang kepada kita ingin cerita aib orang, enggak. Saya ini masalahnya sering dengar aib orang karena saya ustadz, ya. Pekerjaan yang saya kurang suka mendengar aib orang. Tapi ya bagaimana lagi? Kalau wanita datang nangis-nangis, lapor tentang suaminya, suami cerita tentang istrinya, waduh. Belum lagi tentang kadang-kadang tentang si fulan, tentang ustadz yang lain, tentang ini. Yang saya tidak suka mendengar, tapi ya terkadang saya harus dengar untuk berusaha memberikan solusi. Karena kalau kita sudah dengar tentang aib seorang, kita punya penilaian negatif pada orang tersebut. Padahal orang itu mungkin nilai positifnya banyak, tapi positifnya tidak sampai kepada kita, dan kita terkadang tidak bisa menilai dengan adil. Ya. Makanya saya bisa mungkin tidak usah dengar aib orang lain. Pernah ada orang datang kepada saya, Ustaz, saya mau cerita tentang sesuatu. Aduh, saya enggak mau dengar. Ustaz dengar aja sebentar. Enggak, saya enggak mau dengar. Saya ingin tenteram. Ustaz, ini kan versi saya enggak mau dengar. Saya enggak mau versi anti, versi antum, versi dia, versi enggak. Saya enggak mau. Ya. Saya enggak mau, ya. Alhamdulillah saya begini hidup dengan tenang, tidak tahu aib orang lain, saya lebih bahagia, ya. Karena kalau sudah tahu aib orang, kita gatal cerita lagi, menyampaikan ke orang. Menutup itu tidak mudah, menutup aib, karena apalagi kalau kita lagi jengkel sama dia, kita bakalan bongkar aib dia. Ya. Mungkin tidak tahu aib orang, alhamdulillah, ya. Lebih
lebih tentram. Jadi sibuklah dengan aib kita. Kita ini masih banyak kekurangan. Aib berkaitan dengan pandangan kita yang tidak bisa kita jaga, aib berkaitan dengan pendengaran kita yang tidak bisa kita jaga, lisan kita suka komentar yang enggak, aib terhadap sikap kita terhadap istri kita yang tidak bisa sempurna, masih banyak kekurangan, aib kita terhadap bagaimana tidak bisa menghargai suami dengan baik, yang belum bisa berbakti pada suami, aib kita ngurus anak-anak enggak becus. Anak enggak becus kita urusin, kita mau urusin aib orang. Anak-anak saja kita enggak becus ngurusinnya, enggak bisa kita atur. Masih banyak aib kita. Aib kita tidak bisa berbakti kepada orang tua, masih pelit sama orang tua. Mau kumpulin aib kita banyak banget. Ngapain kita ngurusin aib orang lain? Ya. Itu jadi pedoman hidup kita. Jangan kita ngurusin aib orang lain. Kalau ada yang bercerita aib orang, afwan saya enggak mendengar. Antum aja. Mikir saya enggak lah. Ya. Tapi ini di antara pedoman mungkin yang bisa kita jalankan kehidupan kita. Di antara lain, ini juga penting ikhwan. Ini saya dapatkan faedah dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika kita dizalimi, kita punya hak untuk membela diri, kita punya hak untuk angkat bicara, ya. Kita punya hak untuk demikian. Tapi terkadang kita menimbang, apa kita perlu bicara, kita perlu angkat. Bisa dituduh yang tidak-tidak, direndahkan atau dihina, disalahpahami atau di framingkan apa yang kita ucapkan kepada hal yang buruk dan yang lainnya. Kita punya pilihan, kita hadapi, kita cari solusi, atau solusi lain yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah adalah serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ketika kau sudah serahkan kepada Allah, jangan coba-coba kau ikut andil dalam mencari solusi. Ada hal-hal yang kita bisa langsung solusi, menurut kita ini perlu kita turut campur. Ada hal-hal yang kita rasa ini serahkan saja kepada Allah. Ya. Serahkan kepada Allah. Kalau maksud saya begini, kalau kita sudah serahkan kepada Allah, ya, jangan coba-coba untuk membela diri. Sudah serahkanlah kepada Allah, nanti Allah yang atur dengan cara Allah, mungkin lambat, mungkin cepat, tapi yakinlah itu cara yang terbaik. Ya. Ada hal-hal yang kita hadapi, yang kita enggak bisa berbicara. Berbicara hanya buang-buang waktu, berbicara hanya menghabiskan umur kita, berbicara pun belum tentu kita menang. Saat itu cukup berdoa kepada Allah, ya Allah, saya serahkan urusanku kepadamu, ya Allah. Engkau sebaik-baik tempat pertolongan, engkau sebaik-baik tempat solusi, ya. Maka saya serahkan urusanku pada ini. Seringlah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita enggak bisa serahkan kepada Allah, tapi benar-benar kita serahkan. Sekali lagi, benar-benar kita serahkan. Ketika kita sudah bertekad menyerahkan kepada Allah, enggak usah kita usik-usik hal tersebut. Ada orang pancing-pancing, enggak usah kita terpancing. Udahlah. Enggak. Minta komentar, enggak usah komentar. Ini enggak. Serahkan kepada Allah. Dan itu lebih tentram. Dan itu membuktikan bahwasanya ketika kita menyerahkan kepada Allah, Allah akan menggiring kepada yang lebih baik. Solusi Allah lebih baik daripada yang kita lakukan. Ini ya maksud saya, ini kenyataan, bukan ini nasihat para ulama, di antara Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan itu lebih efektif, ya, meskipun kelihatannya kita lemah, meskipun kelihatannya kita kalah, meskipun kelihatannya kita ini, dan cuekin aja. Yang penting kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang sambil kita serahkan kepada Allah kita bisa usaha, ada hal yang kita bingung mau kita usaha bagaimana. Ya. Tuduhan misalnya, kemudian aja udahlah, usah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara hal yang mungkin membuat kehidupan kita bisa lebih bermakna, ya, jadilah seseorang yang bisa mengambil keputusan. Kita menghadapi berbagai kasus-kasus, kejadian-kejadian dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga ataupun bertetangga, ya, dalam rumah tangga kita, antara kita dan istri kita, anak, dalam bertetangga. Terkadang kita menjadi DKM masjid atau yang lain. Kita berusaha punya keputusan. Jangan menjadi seorang yang bimbang, tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Tentu keputusan kita bukan keputusan yang terbaik hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Berusaha berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha memilih yang terbaik. Setelah itu kita jalankan, sehingga ada keputusan yang kita jalankan. Demikian dalam perkara bisnis lah, perkara apa. Yang penting, kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah berazam, bertawakal, ya. Fatawakkal 'ala Allah. Yang penting kita sudah berusaha dulu memiliki keputusan, ya. Jadi orang jangan bengong, gimana saya enggak tahu. Ambil keputusan. Kita punya syariat, ada namanya istikharah. Kalau kita bimbang, istikharah, silakan berdoa kepada Allah, ambil keputusan.
tawakal. Sudah, urutan jelas, istikharah, ambil keputusan, tawakal. Yang terjadi setelahnya Allah akan bantu. Allah akan bantu karena tidak mungkin usaha kita menjadi suatu usaha yang sempurna. Manusia tidak sempurna, maka hasil produk-produknya juga tidak sempurna. Saya contohkan misalnya sederhana, seperti Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ketika hendak pergi berhijrah ke kota Madinah. Mereka sudah mengambil keputusan kapan harus berangkat meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, apa yang harus mereka lakukan dengan menyewa penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraiqid, kemudian harus ke gua Jabal Thur dulu 3 hari supaya mengelabui orang-orang musyrikin Arab. Kemudian ada Amir bin Fuhairah yang mengembalakan kambing untuk menutupi jejak kaki langkah Nabi dan Abu Bakar. Semua mereka sudah kerjakan. Jadi itu usaha maksimal. Tapi apakah sempurna? Jawabannya tidak. Ketika Nabi SAW dan Abu Bakar masuk ke Goa Jabal Thur atau Gor Thur, Goa Thur, ternyata mereka ditemukan lokasi mereka orang musyrikin. Namanya produk manusia tidak ada yang bisa sempurna. Sampai pasukan kaum musyrikin tersebut sudah ada di mulut goa. Sampai kemudian Abu Bakar berkata, "Lau nadhara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana. Lau absara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana." Jika salah seorang dari mereka yang nengok ke bawah pasti ngelihat kita. Di mulut gua terbuka. Kalau ngelihat ke bawah pasti ketahuan. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Jadi seorang berusaha mengambil keputusan, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikuti prosedur istikharah, berdoa kepada. Kalau tidak sempat istikharah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah salat istikharah, tapi kalau tidak mampu, yang penting bismillah. Yang penting bismillah. Fa idza azamta fatawakkal. Kalau sudah berazam, bertawakal. Lanjutkan. Dan apa kata para ulama, la nadma ma'al istikharah. Tidak ada penyesalan kalau sudah istikharah. Tapi maksud saya dalam menjalani kehidupan harus ada keputusan. Kita punya masalah sama istri, ada keputusan yang kita ambil. Kita punya masalah sama anak, ada keputusan yang kita ambil dan kita azam bertawakal kepada Allah. Kita punya kasus dengan tetangga, kita punya keputusan yang kita ambil. Ya, jadi bukan bimbang enggak tahu apa yang kita lakukan, enggak, berusaha kita ambil keputusan. Sehingga jelas apa yang kita lakukan. Masalah ini berhasil enggak berhasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah tahu saya sudah berusaha, saya sudah bertawakal kepada Allah. Kalau ada kekurangan Allah akan lengkapi. Sebagaimana Abu Bakar dan Nabi SAW dalam gua, Allah yang lengkapi. Harusnya ketahuan tidak jadi ketahuan. Penting Anda punya keputusan, lakukan keputusan tersebut, tawakal kepada Allah, sisanya serahkan kepada Allah dan Allah akan melengkapi kekurangan yang tidak bisa kita lakukan karena memang kita manusia penuh dengan kekurangan. Jangan bimbang dalam menghadapi permasalahan. Jadi orang yang punya keputusan ya. Mungkin yang terakhir ya. Mumpung kita masih tinggal di rumah pandemi, ada anak-anak kumpul, istri, manfaatkan waktu untuk bercanda banyak dengan mereka, main dengan mereka, dekat dengan mereka, ngobrol dengan mereka, dengarkan celotehan mereka, dengarkan unek-unek mereka. Ini kebahagiaan yang ada hadir di rumah kita namun kita tidak manfaatkan. Kita merasa namanya kebahagiaan itu di luar melulu ya. Ketemu kawan bahagia, jalan ke sana kemari. Ternyata kebahagiaan kita ngobrol sama anak-anak bahagia, ngobrol sama istri bahagia, ngobrol sama suami bahagia, dengar candaan mereka, dengar celotehan mereka, terkadang pertengkaran di antara mereka, itu kebahagiaan tersendiri ya. Yang kita sok sibuk sehingga kita di depan HP aja terus sibuk dengan grup-grup inilah, grup anulah. Kita punya sumber kebahagiaan di rumah yang Allah berikan, terutama di masa pandemi, apalagi Ramadan sekarang menuju Idul Fitri. Ada waktu kita ngobrol sama mereka ya. Ngobrol sama mereka, dengarkan celotehan mereka, komentar mereka ya. Candaan mereka. Jadi sisihkan waktu. Ketika kita sisihkan waktu anak-anak, mereka akan aktif dengan kita, akan respon. Tapi kalau kita mulai pasang diri kita seorang yang super sibuk, anak-anak ya sudah semakin jauh. Mumpung kita masih bisa dekat anak-anak. Betapa banyak orang menyesal ketika mereka jauh dari anak-anak, terutama kalau kita masih masa tua. Orang anak-anak mulai jauh dari kita, sibuk ya. Dia merasa dulu waktu masih kecil kurang diperhatikan, mungkin besar juga dia kurang perhatian. Tapi intinya ada kebahagiaan di rumahnya.
manfaatkan. Ada kebahagiaan di rumah, manfaatkan, sisihkan waktu buat anak, ngobrol sama mereka, ketawa ketiwi, taruh HP, sudah ketawa ketiwi sama mereka, lepaskan ya lepaskan diri kita bersama mereka. Situlah kebahagiaan yang terkadang kita cari jauh-jauh, ternyata di rumah ada sumber kebahagiaan. Allah alam bisawab. Ini mungkin sedikit unek-unek yang sempat tadi saya baru tulis tadi pagi, saya lengkapi tadi pagi ya, tentang apa yang mau sampaikan kepada antum sekalian. Semoga bermanfaat. Ini adalah bagian dari sedikit pengalaman kehidupan ya, baik yang saya jalani maupun yang saya baca dari penjelasan para ulama. Wallahu alam bisawab.